Jakarta, sebuah kota yang tak pernah benar-benar tidur. Di balik gedung-gedung menjulang dan hiruk pikuk jalanannya, tersimpan lapisan waktu yang tak terlihat. Jakarta bukan hanya pusat ekonomi, bukan hanya ibu kota, tetapi juga sebuah panggung sejarah, tempat berjalannya kisah manusia, kekuasaan, dan perubahan. Berabad-abad lalu, kota ini menjadi saksi pertemuan budaya dari berbagai penjuru dunia, dari pelabuhan Sunda Kelapa, dari benteng Batavia, hingga kampung-kampung yang bertumbuh di tepian Ciliwung. Setiap sudutnya menyimpan cerita tentang perjuangan, kolonialisme, kemerdekaan, dan kehidupan. Di tengah padatnya kota modern, ada sebuah tempat yang menjadi penjaga sunyi masa lalu, tempat di mana kisah orang-orang yang pernah hidup di Batavia diabadikan dalam sederet batu nisan. Disinilah sejarah berbicara tanpa suara. Namun ia hadir di sana. Museum Taman Prasasti sebuah ruang yang mengingatkan kita bahwa Jakarta bukan hanya kota masa depan, tetapi juga kota kenangan, tempat di mana fragmen-fragmen kehidupan terdahulu tetap hidup walaupun hanya berupa bentuk batuan nisan. Mari kita memetik jejak-jejak itu, menembus keheningan, menyelami kisah yang ditinggalkan, Museum Prasasti, sejarah yang terukir dari nama yang tinggal. Ya, selamat siang. Perkenalkan, nama saya Eko Wahyudi, biasa dipanggil Yudi. Saya adalah salah satu tim penjaga di Museum Prasasti. Museum Prasasti ini awalnya adalah pemakaman umum khusus untuk warga-warga asing yang tinggal di kota Batavia. Pemakaman dengan nama Kerkhoffland atau Kebun Jahe Kober ini dibangun dan mulai diresmikan tahun 1795, tepatnya pada tanggal 28 September. Kondisi kota Batavia pada saat itu sangat padat, tidak sehat, banyak penyakit, sehingga proses kematian berjalan cepat. Pemakaman lama yang biasanya ada di bawah-bawah gereja mulai tidak mampu menampung banyaknya jenazah yang pada saat itu terjadi karena wabah penyakit, sehingga pemerintah Belanda kemudian mencari lahan baru untuk dijadikan pemakaman. Setelah memeriksa area sekitar kota Batavia, akhirnya mereka menetapkan di daerah Kebun Jahe untuk dijadikan pemakaman. Memiliki luas 5,5 hektar, pemakaman ini kemudian menjadi pemakaman yang prestisius karena banyak pejabat tinggi, pelaku sejarah, dan ada juga selebritis yang dimakamkan di sini. Pemakaman ini kemudian bertahan sampai tahun 1975 atas dasar prakarsa oleh Bapak Ali Sadikin. Kemudian semua jenazahnya diangkat. Ada yang dipindahkan ke Menteng Pulo dan Tanah Kusir secara massal, tapi ada juga yang dipindahkan oleh keluarganya. Setelah semua jenazah diangkat, pemakaman ini kemudian diperkecil untuk menata batu-batu nisannya dan kemudian diresmikan oleh Bapak Ali Sadikin pada tanggal 9 Juli tahun 1977 dengan luas hanya 1,3 hektar. Ya, kalau koleksi utama kita ada 20 koleksi unggulan yang biasanya kita jelaskan ke pengunjung. Ada juga 32 koleksi in situ, yang mana koleksi itu penempatannya asli dari awal pemakaman sampai sekarang nggak kita rubah atau bentuknya masih asli. Terus ada juga koleksi yang masuk daftar benda cagar budaya, dan kita nggak bisa ajuin semua ya. Itu kalau tidak salah hanya 100 koleksi dan 1.300 koleksi itu menjadi koleksi Museum Prasasti. Jadi klasifikasi mungkin. Jadi yang termasuk ke cagar budaya itu di sini tuh cuma berapa, Pak? Kita baru ajukan 100. Ya, karena kita tapi kalau bendanya sebenarnya semuanya benda cagar budaya, karena di atas usia 100 tahun itu namanya benda cagar budaya. Tapi untuk terdaftar kan kita harus daftar. Ya, itu kalau di BCB atau semacam kayak Balai Cagar Budaya itu baru 100 yang kita ajukan. Berarti belum ada yang tapi kalau untuk kayak kawasan itu udah termasuk ya? Kalau kawasan kan, kalau di sini nggak termasuk kawasan. Ya, situs ya. Kalau kawasan kayak Kota Tua, Monas itu kawasan. Kalau ini situs saja. Sebenarnya bukan museum terbuka, itu agak panjang namanya. Sebenarnya ini disebutnya pemakaman umum modern pertama di dunia, bukan di Asia Tenggara. Kenapa? Kalau kita search di Google, pemakaman umum pertama di luar Eropa, Amerika itu biasanya dibuka tahun 1800-an. Nah, kalau di sini kita sudah buka di 1795, makanya kita sebutnya pemakaman umum modern
pertama di dunia. Kenapa modern? Artinya kan sebelumnya pasti ada pemakaman, mungkin belum ada pemakaman. Nah, modern itu ketika Belanda menetapkan pemakaman di sini, mereka kemudian membuat aturan tidak boleh lagi ada pemakaman di tanah pribadi, di bawah gereja atau di tempat-tempat lain. Jadi mereka kalau ada yang meninggal di kota Batavia diharuskan dimakamkan di satu tempat. Nah, sebelum itu belum tidak ada aturan. Jadi kalau misal kita keluarga kaya raya punya tanah luas, pasti sebagian dibuat pemakaman, gitu kan ya. Nah, pada saat itu Belanda melarang karena mereka sebenarnya mengantisipasi bahwa pemakaman itu merupakan salah satu penyebab udara tidak sehat atau sumber penyakit. Makanya ini dilempar jauh ke pusat kota. Artinya mereka melarang pemakaman ada di dekat pemukiman. Sebenarnya itu sih sebenarnya. Membuat apa ya, museum ini lebih terkenal sih ya sebenarnya itu. Semakin banyak orang mengenal, nanti perhatian pemerintah kan semakin besar ya, seperti itu. Terus digitalisasi juga sudah kita mulai di 2023 ya, dan 2019 kita juga sudah mengadakan investasi koleksi langsung di koleksi. Makanya koleksi kita ada tulisan 0100 ya, itu 2019. Kenapa kita perlu itu? Karena museum ini kan suka didatengin keluarga. Oh iya, Gitu, karena ya. ini ya kompleks. Betul, karena mereka mencari family, mencari siapa nama kakek buyut mereka. Nah, ketika ketemu, kita kan nggak, ya mungkin sih sebenarnya harus mengelilingi area, cuma kan makan waktu. Jadi kita ketemu batu nisannya, kita tinggal cari di katalog, terus nomor berapa nih? 586. Kita sudah tahu tugas itu 500 sekitar sana gitu. Ya udah kita ke sana aja, nggak perlu cari satu-satu. Kalau nggak ada itu kan kita cari satu-satu tuh. Di mana nih nomor ini, nama ini ya gitu. Nama itu. Nah, 2023 kita sudah digitalisasi. Nah, bagi koleksi-koleksi yang belum masuk ke sejarahnya, masuk ke digitalisasi, kebetulan ada lembaga dari Amerika yang menawarkan untuk membantu. Nggak museum ini sih, hampir semua museum di DKI Jakarta. Jadi kalau tidak salah ada 15-an museum yang dibantu oleh tim mereka. Jadi kita dapat jadwal gitu, untuk membantu lebih mendapatkan informasi tentang koleksi-koleksi kita sendiri. Dan kalau kita kan sulit ya, misal harus terbang ke Belanda, harus terbang ke sini. Nanti mereka kan punya koleksi lebih yang bisa dipakai lagi. Selama lebih dari 1,5 abad, Kharkovland yang terletak di kawasan Tanah Abang menjadi saksi lahir matinya peradaban kolonial. Namun memasuki abad ke-20, seiring cepatnya perluasan kota dan pembangunan administrasi pemerintahan, pemakaman Tanah Abang dianggap tidak lagi layak dipertahankan. Pada 1975, pemerintah DKI Jakarta melakukan relokasi besar-besaran. Sebagian besar jenazah dipindahkan ke tempat pemakaman yang baru. Sementara prasasti-prasasti dan makam-makam yang bernilai historis diselamatkan dan dipindahkan ke lokasi yang sama untuk kemudian dijadikan museum. Pada akhirnya, tanggal 9 Juli 1977, tempat ini diresmikan sebagai Museum Taman Prasasti. Dari pemakaman kolonial, ia berubah menjadi museum terbuka yang memamerkan sekitar 1.300 prasasti, monumen, nisan, peti mati, hingga kereta jenazah era kolonial. Hanya suara burung dan angin yang lewat. Dari tempat ini, sejarah Jakarta berbicara tanpa kata, bahwa kota besar tak hanya dibangun dari gedung dan jalan raya, tetapi juga dari ingatan tentang manusia-manusia yang pernah singgah. Taman Prasasti adalah pengingat bahwa di balik hiruk-pikuk Jakarta selalu ada ruang untuk mengenang sebuah museum kehidupan dan kematian yang mengajarkan kita satu hal penting, bahwa sejarah tidak pernah benar-benar pergi selama kita mau melihat dan mendengar.